Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ustaz, afwan Ustaz, yang ana tanyakan terkait dengan proses penciptaan manusia, mulai dari proses perkembangan janin selama di dalam kandungan. Sebelum Allah meniupkan ruh, bagaimana seorang bayi itu bisa tumbuh besar di dalam kandungan, sedangkan ruh belum ditiupkan ke dalam jasad. Mohon penjelasannya dalam pandangan Islam terkait hal ini seperti apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dari tanah langsung. Lalu kemudian Allah tiupkan ruh kepadanya dan hidup tanpa melalui proses, diciptakan dibuat bentuk manusia yang semuanya adalah kumpulan tanah, dibentuk seperti manusia yang kita lihat sekarang rupanya. Lalu kemudian Allah tiupkan ruh kepadanya, lalu kemudian jadilah dia. Allah juga menciptakan manusia, ada yang tidak memiliki bapak, cuman seorang ibu, tapi bisa ada manusia itu bisa lahir, bisa tumbuh janin di dalamnya. Itu Allah kuasa. Kemudian kalau cuman masalah janin yang dari mulai setitik atau secair sperma dan sel telur bertemu, kemudian jadilah segumpal darah dan segumpal daging, kemudian segumpal tulang, lalu kemudian dibungkus daging, lalu mulai besar dan kembang. Itu semuanya kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bisa menjadikan semua itu di dalam tubuh kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam, semuanya adalah merupakan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal diimani, apa susahnya. Dari yang belum ada sampai ada, ya, itu semuanya kuasa Allah. Apalagi kalau yang sudah Allah ciptakan dari melalui proses itu, pelan-pelan bisa tumbuh. Sebagaimana Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, Allah tumbuhkan tanaman mulai dari biji keluar, terus nggak ada ruh juga, tapi bisa tumbuh besar gitu. Ya, tanaman Allah keluarkan dari mulai biji sampai keluar besar, bercabang, kemudian keluar bunga-bunga dan kemudian berbuah. Semuanya itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah diragukan. Yakini dan imani Allah melakukan semua itu dengan kehendaknya, dalam sekejap mata bisa terjadi. Belum ada ruh bisa bergerak di dalamnya. Itu semuanya adalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kalau dalam hadis Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim malaikat untuk meniupkan ruh ketika pada usia berapa? 120 hari. Ketika berapa? 120 hari. 40 hari pertama bentuklah apa? Mudghah. Pertama dibentuklah mudghah, segumpal daging, kemudian alaqah, kemudian setelah itu apa? Bentuk tulang. Ya, lalu kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala meniupkan ruh pada 40 yang ketiga, pada 120 hari ke 120 Allah tiupkan ruh kepadanya, lalu ditetapkan rizkinya bahagia atau tidak, sengsara atau tidak, ajalnya, itu semuanya ditentukan. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa memasukkan atau meniupkan ruhnya. Walaupun belum ada ruh, dia bisa gerak, karena memang di situ ada gerakan dari dari ibunya, sehingga kemudian disalurkan kepada janinnya atau bayinya. Bahkan makanan yang dimakan oleh ibunya itu kemudian disalurkan sari-sarinya ke dalam
janin tersebut dan tumbuh besar. Dia seperti, jadi kalau awalnya seperti apa? Anggota tubuh yang misalnya dicangkok, ya, jari bisa dicangkok, ya. Kalau seandainya bisa dicangkok, ditanam kayak gitu, bisa tumbuh bersambung lagi. Ya. Kayak seperti mencangkok rambut, bisa ditanam kembali, tumbuh rambutnya. Itu ada sekarang. Itu semuanya adalah memang kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melakukan proses lalu kemudian tumbuh. Apalagi yang sudah di dalam memang yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala dari awalnya. Maka tidak mustahil akan terjadi. Dia akan bergerak walaupun belum ada ruhnya.